وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Hadirin dimulakan Allah SWT. Usaha kita ini bagaimana hidayah datang dalam diri kita dan dalam diri umat, sehingga hati kita ini jadi baik dan amalan kita jadi baik. Total, udkhulu fis-silmi kafah, kata dalam Al-Quran. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam total, keseluruhan. Otaknya masuk Islam, hatinya masuk Islam, nafsunya masuk Islam. Maksudnya otaknya itu betul-betul menyerah kepada Allah, faham betul bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang pantas ditaati hanya Allah. Hatinya pun masuk Islam, maknanya hatinya ini menyerah total kepada Allah. Yang diagungkan hanya Allah, yang dicintai hanya Allah, yang dimintai hanya Allah. Sampai nafsunya pun masuk Islam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Belum iman sempurna kalau orang itu nafsunya, kesenangannya belum ikut aku, yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Sampai kesenangannya pun kesenangannya Rasulullah SAW. Yang dibenci pun yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah maksud, ini namanya Islam total. Kehidupannya semua berdasarkan taat kepada Allah. Kalau dia dakwah karena taat kepada Allah, bukan karena apa-apa. Bukan ingin apa-apa, bukan ingin kekuasaan, bukan ingin pujian orang, bukan ingin apa saja selain taat kepada Allah SWT. Kalau dia di rumah juga pikirannya hanya ingin taat kepada Allah di rumah. Kalau di sawah begitu juga. Kalau tidur pun yang dipikir bagaimana tidur taat kepada Allah. Kalau makan begitu juga, kalau minum begitu juga. Ini namanya Islam total. Udkhulu fis-silmi kafah. Namanya Allah SWT. Dan ini untuk mewujudkan ini semuanya dimulai dengan membuat suasana dakwah siang dan malam dalam kehidupan kita ini. Senantiasa kita bicara keagungan Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa, makhluk tidak berkuasa. Apapun, dalam urusan apapun, makhluk tidak berkuasa, makhluk kecil, makhluk besar, makhluk sedikit, makhluk banyak, sama saja. Makhluk yang namanya manusia, namanya jin, namanya malaikat, namanya raja-raja, namanya negara-negara, namanya bangsa-bangsa, tidak bisa buat apapun tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah.
Senantiasa kita bicara bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha melihat, Allah Maha melihat, Allah Maha melihat. Allah yang memberikan penglihatan kepada hamba-hambanya tentu Maha melihat. Penglihatan Allah mutlak, tidak terbatas. Tidak terbatas dengan bumi, tidak terbatas dengan langit, tidak terbatas dengan lautan, tidak terbatas dengan daratan, tidak terhalang dengan malam, tidak terhalang dengan siang, tidak terhalang dengan kecilnya benda, tidak terhalang dengan jauh, tidak terhalang dengan dekat. Sehingga kita ini merasa malu kepada Allah kalau berbuat sesuatu yang tidak baik. Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah mutlak, tidak terbatas. Allah mendengar suara manusia, suara jin, suara malaikat, suara semut-semut di liangnya, suara yang di atas langit, di bawah bumi, yang di surga, yang di neraka, yang sedang ada ataupun yang akan ada. Semua didengar oleh Allah. Sehingga kita ini menahan diri dari berbicara, bersuara yang tidak disukai oleh Allah SWT. Ini senantiasa kita bicarakan, hari-hari kita bicarakan, hari-hari kita bicarakan sampai rubah hati kita ini. Insyaallah malaikat 3344 3344. Monggo mutakaro ajenge burung kesupe. Alhamdulillah, jazakumullah, masya Allah. Inilah maksudnya dakwah semalikan. Maksudnya dakwah itu yang terpenting adalah perbaikan diri kita sendiri. Kalau tambah hari tambah yakin kepada Allah, tambah mantap kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah tunduk kepada Allah, tambah ikut sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini berarti dakwah kita ini berhasil. Walaupun kita tidak bisa bicara baik, tapi kalau ini terjadi, hatinya terjadi perubahan, nah inilah maksud dakwah yang terpenting. Dimulaikan Allah SWT. Para sahabat itu dulu ada sahabat yang jagoan bicara, kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ini. Oh, ini kalau bayan ini sudah luar biasa. Tapi Sayyidina Utsman malah nggak bisa bayan, malah ya. Dikit aja kalau bayan, kadang-kadang cuma 1 kalimah, 2 kalimah. Tapi dia ini orang yang termasuk orang yang termulia di kalangan para sahabat, karena hatinya malah. Nabi mengatakan, bagaimana saya tidak malu dengan Utsman, katanya Baginda Nabi SAW. Sedangkan para malaikat pun malu dengan Utsman. Di malaikat itu malu dengan Utsman, karena saking malunya Sayyidina Utsman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malunya Sayyidina Utsman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Utsman itu malaikat, walaupun ke kamar mandi itu loh, nggak berani membuka aurat, saking malunya kepada Allah. Kalau bicara pendek, kadang-kadang bicara cuma 1 kalimah, 2 kalimah saja. Nah, tapi hatinya itu penuh dengan cahaya, cahaya iman, cahaya yakin. Inilah kesuksesan kita di dalam usaha kita ini. Insyaallah malaikat, kesuksesan dakwah bukan di dalam pembicaraan, tapi dalam apa yang terjadi dalam hati kita.
dan apa perubahan di dalam amal kita. Amalnya ini senantiasa amal yang diridhoi oleh Allah. Amal yang diridhoi oleh Allah itu apa ya? Amal yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang sesuai kitabullah dan sunnah Nabi. Itu amal diridhoi oleh Allah. Tapi semulaikan kita harus hati-hati. Kalau kita baca buku kedokteran, itu bukan terus jadi dokter semulaikan. Orang itu bisa jadi dokter, syaratnya harus masuk fakultas kedokteran, dididik oleh orang-orang ahli kedokteran, baru bisa jadi dokter. Kalau cuma baca tok di koran majalah, nggak bisa jadi dokter. Bahkan kalau jadi dokter bahaya, bisa-bisa membunuh orang malahan. Begitu juga semalekan dalam memahami kitabullah, memahami sunnah Nabi, kita harus rujuk, kita harus kembali kepada orang-orang ahlinya. Pertama kali harus kembali pada para sahabat. Ini murid Nabi yang pertama, bagaimana para sahabat memahami. Para sahabat itu juga jumpa para sahabat. Kefahaman para sahabat ini sudah dibukukan, didata oleh para imam-imam. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, dan lain-lainnya. Kita rujuk pada mereka, kembali pada mereka. Kalau tidak nanti keliru. Kayak orang jadi dokter tapi nggak pernah ketemu dokter. Akhirnya nyampur obat keliru, pasiennya malah pada mati. Ini perkara penting. Kenapa saya katakan ini? Karena ini zaman orang seenaknya sendiri itu, perasaannya pinter-pinter dewe. Akhirnya yang terjadi bukan orang pinter, orang keminter. Keminter itu perasaannya tok pinter, tapi janino ngerusak. Kita harus rujuk pada orang-orang ahlinya. Kalau kita bicara halal haram, rujuk pada ulama-ulama ahli fikih. Kalau kita mau menilai hadis-hadis, ini hadis ini sahih atau tidak, kembali kepada ahli-ahli hadis. Kalau kita ini mau bagaimana membersihkan hati, kembali kepada ulama-ulama yang ahlinya, ulama tasawuf. Kalau kita ini mau bicara dakwah, ya kembali pada orang-orang ahli dakwah. Zaman ini ke Nizamudin sana. Nah, mereka ini orang yang siang malam memikirkan dakwah 100 tahun lebih. Telah menyebarkan usaha-usaha dakwah ke ujung-ujung dunia, utara, selatan, sampai ke kutub sana. Kemarin jamaah dari Indonesia dikirim ke kutub utara sana semua. Walaupun cuma sebentar, tapi lumayan sudah lihat kutub. Ternyata di sana juga ada masjidnya. Namanya Masjid Kutub, Wali Kutub. Jadi dimulaikan Allah SWT kembali kepada ahlinya. Apa saja kembali kepada ahlinya. Kalau kita tidak kembali kepada ahlinya, maka nanti rusak. Memulaikan Allah SWT. Itulah maksud kita hidup di dunia ini. Kita di dunia tidak lama, sebentar lagi kita akan pindah ke akhirat. Maka yang kita pikirkan siang dan malam bagaimana akhirat kita. Yang kita pikir pagi bagaimana akhirat kita, malam bagaimana akhirat kita. Di rumah yang kita pikirkan bagaimana rumah kita ini bermanfaat di akhirat.
Kalau kita ini ketemu istri kita, bagaimana istri kita ini bisa jadi istri kita di surga. Kalau kita ketemu anak kita, bagaimana anak kita ini bermanfaat di akhirat. Umur kita bagaimana bermanfaat di akhirat. Setiap nafas kita ada gunanya di akhirat. Kalau setiap nafas ini kita gunakan untuk zikir kepada Allah, maka nafas-nafasnya akan bernilai di akhirat, insyaallah. Malaikat, kalau setiap perbuatan kita ini ikut sunnah Nabi, maka perbuatan kita ini bermanfaat di akhirat. Dan orang itu kalau sudah mikir akhirat terus, malaikat, itu nanti Allah SWT jadikan dunianya itu mudah. Jadi untuk memudahkan urusan-urusan kita dunia ini, caranya bagaimana? Mikir akhirat. Begitu nasihat Nabi. Saya ini ekonomi saya kok repot, kok susah, ini kenapa toh? Karena kamu mikir ekonomi. Coba kamu mikir akhirat, yang kamu perhatinkan akhirat, nanti ekonomi kamu jadi mudah. Kalau begitu saya mikir akhirat supaya mudah ekonomi saya, itu namanya bukan mikir akhirat, namanya itu akhirat kamu jadikan alat, itu namanya. Mikir akhirat tuh, ya mikir akhirat, wes piye nang akhirat itu ya apa? Kalau orang itu tertanam pikir akhirat ini, keinginan akhirat, kerisauan akhirat, keprihatinan akhirat, tiba-tiba kesusahan-kesusahan dunia itu hilang dari hatinya itu. Setelah kesusahan itu hilang, tiba-tiba dunia mudah. Man ja'ala hammahu hamman wahida hammal akhirah kafahullah sairul humum. Barang siapa yang menjadikan kerisauannya kerisauan akhirat, Allah akan hilangkan ini kerisauan-kerisauan dunia dari hatinya. Belak, tenang hati ini. Kemudian siapa yang niatnya adalah akhirat, Allah akan jadikan dunia ini berkhidmat kepada dia. Insyaallah, kan? Maka orang-orang dulu itu semua, kan, para sahabat, para wali-wali zaman dulu itu, orang-orang dunia itu tunduk kepada mereka. Karena apa? Karena mereka itu tidak mau dunia. Bukan karena mereka punya kekuasaan, bukan. Bukan karena mereka punya duit, tidak. Justru nggak punya apa-apa, tapi orang-orang dunia taat kepada mereka. Kenapa? Hatinya sudah, begitulah tertib Allah. Kalau hati itu fikir akhirat, prihatin akhirat, maka oleh Allah dijadikan dunia ini berkhidmat. Tapi orang itu pikir dunia, maka diperbudak oleh dunia, sumpah dengan dunia. Oleh dunia disusah-susahkan dia. Maka semalekan Allah Ta'ala, bagaimana supaya terjadi ini? Bicara akhirat terus, ya. Bicara akhirat, kita akan ke akhirat. Di sana sudah jadi istana-istana dari emas, istana-istana dari intan, ya. Bidadari-bidadari sudah menunggu. Ya. Kok kamu sibuk dengan ngurus dunia itu? Kan betul-betul bodoh. Kamu itu dicalonkan untuk jadi raja-raja di surga, malah kamu yang kamu pikirkan ingin mendaftarkan jadi hansip. Ini kamu pilih, mau saya jadikan kamu presiden Indonesia apa mau jadi lurah Boro? Saya ingin jadi lurah saja, Pak. Mau saya orang Temboro kok. Oh, goblok kamu tuh. Ya kan, malaikat. Nah, nanti kalau saya jadi presiden kan tidak bisa menguasai Temboro. Nah, jadi presiden Boro pun ketut. Boro pun ketut. Nah, begitu suka malaikat. Orang itu berpikir begitu. Kalau saya diterima di akhirat, dunia ini ketut.
Kalaupun nggak ketut akan saya tinggal. Udah kita aja. Hei dunia, kamu nggak mau ikut saya, tak tinggal kamu. Oh, wes, sakarepmu wes. Gimana kalau gitu semuanya kan? Dunia aja kok jual mahal, tak tinggal sisan. Jadi semalakan Allah Subhanahu Wa Taala bicara akhirat sampai hati kita yang rubah. Kerisauan kita siang dan malam adalah akhirat. Dan ini caranya semalakan dengan didakwahkan pada orang lain. Jangan kita dengar aja, dakwahkan pada orang lain. Sejauh mana kita ini usaha orang-orang mikir akhirat, sejauh itu pula nanti kita ini tambah mikir akhirat. Insyaallah kan? Untuk itu semalakan kita perlu keluar, latihan, menghidupkan suasana dakwah siang dan malam supaya iman kita meningkat, menghidupkan suasana taklim siang dan malam supaya kita ini walaupun nggak pernah berjumpa dengan Nabi, nggak pernah jumpa dengan sahabat, seolah-olah kita hidup zaman Nabi, zaman sahabat. Taklim itu maksudnya begitu semuanya. Kayak orang dunia, walaupun orang Temboro perasaannya di Amerika, karena tiap hari nonton TV terus ngomongnya campur Inggris sedikit walaupun keliru. Kamu itu sekolah tidak kok ngomong Inggris. Karena tiap hari nonton TV terus. Nah nanti semalakan Allah Ta'ala kalau tiap hari hari-hari taklim di akhir zaman, tapi seolah-olah hidup pada zaman Nabi, zaman sahabat. Insyaallah malaikat. Maksudnya gitu. Kitab taklim itu untuk nginceng zaman sahabat. Untuk kita ini channelnya itu rubah. Bagaimana Nabi, bagaimana sahabat, bagaimana para ulama-ulama dulu, begitu dengan taklim itu. Nah taklim itu perlu diulang-ulang. Bukan taklim malah terlambat, tidak. Kita sudah taklim bareng-bareng, pagi, sore, taklim bersama jamaah. Nanti malam hari habis tahajud baca lagi mereka biar mancep dibaca sendiri, taklim infirati. Itu orang-orang tua kita dirabin begitu semuanya kan. Syekh Abdul Wahab itu insya Allah apa itu kitab taklim sudah dibaca mungkin puluhan ribu kali. Ini kalau malam hari buka lagi, menangis-nangis beliau membaca buku taklim malam hari. Supaya mancep gitu. Bukan formalitas ya taklim nanti bukan begitu. Sudah mancep belum? Nah gitu, diulang-ulang. Perkara itu kalau diulang-ulang lama-lama mancep. Ibadah disibukkan, sholat lima waktu, sholat sunnah, zikir malam panjang-panjang. Zikirnya berapa? Nah, ada zikir 100 itu sebetulnya latihan zikir. Targetnya zikir itu bukan itu sebetulnya. Wala taniya fi zikri. Targetnya zikir itu 24 jam ingat kepada Allah. Di mana saya ingat pada Allah? Bahkan katanya para ulama, zikir itu belum sampai kepada hakikat zikir selagi kamu belum melupa nih seluruh makhluk yang ada itu lupa. Jadi itu begitu sebenarnya. Para ulama menggambarkan kalau di depan kamu itu ada harimau, kamu bisa mikir yang lain? Nggak bisa. Walaupun di situ ada anak kamu, ada istri kamu, kan nggak akan bisa mikir. Di situ ada kucing, ada kambing, nggak bisa mikir.
Sudah saking takutnya kepada harimau. Pernah menghadap harimau? Belum pernah loh. Lah orang zikir seperti itu menghadap pada Allah. Orang kalau sudah menghadap pada Allah itu sudah lupa segala-galanya, nggak bisa mikir apa-apa selain Allah, Allah, Allah. Nah itu baru zikir namanya. Kalau masih ingat yang lain itu namanya latihan zikir, belum zikir. Nah, kalau zikir betul nggak bisa ingat yang lain. Apa bisa begitu? Dilatih namanya kan? Nah, dilatih. Sebelum dicontohkan Nabi, orang kafir ngunus pedang, diangkat di atas kepala beliau. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu ya Muhammad? Allah. Nah, ini. Sehingga pedang itu terlempar. Ini semua kan perlu latihan. Dan doa, ya Allah SWT, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan pada aku iman yang sempurna, ilmu yang bermanfaat, zikir yang sempurna, sholat yang sempurna. Insyaallah malaikat. Dan kita latihan khidmat malaikat, karena Allah tuh suka kalau kita khidmat. Amalan khidmatnya amalan yang khas untuk manusia malaikat. Kalau malaikat tuh nggak bisa khidmat, malaikat tuh nggak ada capek, nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada kawin, nggak punya rumah. Malaikat itu nggak bikin rumah untuk apa? Para mereka itu nggak kepanasan, nggak kedinginan. Malaikat itu nggak punya rumah, nggak punya makanan, nggak punya beras. Malaikat itu nggak bisa khidmat antara mereka. Nah ini manusia dikasih oleh Allah amalan namanya amalan khidmat. Ini ciri khas manusia. Barang siapa yang menggembirakan orang Islam berarti menggembirakan Rasulullah SAW. Barang siapa menggembirakan Rasulullah berarti meridhokan Allah. Termasuk menggembirakan orang Islam, suruh dengar bayan, tidur, ini termasuk menggembirakan orang Islam. Insyaallah malaikat. Iya Pak Salman. Menggembirakan betul. Ngerti jadinya. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala, kita harus usaha menggembirakan orang Islam, akhlak yang baik. Orang kalau akhlaknya baik, doanya makbul. Kalau orang akhlaknya buruk, doanya tidak makbul. Termasuk akhlak buruk, tidur waktu bayan. Betul lah? Apa baik? Kalau baik kamu teruskan aja. Kita tidak boleh nanti keluar bayan subuh tidur, taklim tidur. Ini akhlaknya nggak baik. Kalau akhlaknya nggak baik nanti doa nggak makbul. Akhirnya masalah aja, tidak terjadi perkembangan ruhani. Hatinya tetap kotor aja, keluar hatinya kok kotor aja. So, ini sudah dakwah, sudah taklim. Nah, dakwah apa? Ngantuk terus itu kok dakwahnya. Kita sungguh-sungguh, insya Allah malaikat. Nah, maka ada orang keluar 4 bulan di Pakistan. Orang Arab tuh kalau ngomong tuh seadanya aja. Ketemu Syekh Abdul Wahab, Syekh, saya ini keluar 4 bulan kok tidak ada perkembangan apa-apa tuh. Kamu tiap hari jauh lah? Ya, kadang-kadang jauh lah, kadang-kadang tidak. Kamu tiap hari taklim? Ya, kadang-kadang taklim, kadang-kadang tidak. Tahajud? Ya, kadang-kadang tahajud ya, kadang-kadang tidak. Makan? Oh, kalau itu istiqomah. Nah, tiap hari makan. Maka Syekh Abdul bilang, kalau kamu keluar dengan cara ini, kamu keluar 10 tahun pun nggak akan ada kemajuan. Istiqomah, hari-hari dakwah, hari-hari taklim, hari-hari ibadah, hari-hari doa, hari-hari khidmat, terus istiqomah 4 bulan, insya Allah akan ada pembersihan hati kita.
Tapi kalau kita ini malas, nggak akan ada perkembangan. Insya Allah mulai kan? Nanti kalau ada perkembangan itu tahu-tahu tuh, masya Allah, agama ini terasa nikmat itu semuanya kan. Agama itu bukan dipaksa orang, enggak, nikmat itu. Sholat nikmat, zikir nikmat, dakwah senang, itu tandanya juga ada perubahan rohani. Ini kita kehendaki. Insya Allah kan. Kalau orang itu sudah senang, akhirnya gimana? Istiqomah. Sudah istiqomah, akhirnya pertolongan Allah datang.